Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Jadi manusia itu Allah sudah memberikan akal untuk bisa memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana cara memenuhi naluri secara baik dan benar, sehingga itu bisa memuaskan dan menenangkan hati tanpa merusak manusia itu sendiri. Nah, kalau dalam masalah ini terjadi penyimpangan, pasti selalu ada penyebabnya. Ya, karena secara fitrah manusia itu terlahirnya itu normal. Ini satu hal yang berbahaya dan juga sangat nggak pantas kalau kita dengan gampang, dengan mudah ngasih julukan pahlawan. Apalagi buat orang yang sebetulnya perlu dipertanyakan, bener gak sih jasanya itu besar buat orang lain? Bener gak sih yang dia kerjakan diterima sama Allah atau enggak, kan gitu. Nah, jadi kekacauan sekarang ini yaitu orang enteng aja, gampang aja ngasih gelar pahlawan tanpa memperhatikan jasanya apa, manfaatnya apa, dan kira-kira amalnya itu sama Allah disukai atau dibenci. Voice of Islam. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa dengan saya Bunga Intan dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Keluarga Sakinah. Pendengar yang beriman, kita mungkin sering mendengar hadis yang berbunyi, surga itu ada di telapak kaki seorang ibu. Ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan posisi ibu dalam kedudukan mulia. Tapi kenyataannya masih ada yang menganggap peran ibu itu remeh dan melelahkan, sehingga ada saja muslimah yang sering mengeluh dengan beratnya tugas seorang ibu. Nah, topik kita kali ini adalah bahagianya menjadi seorang ibu. Mudah-mudahan bisa membuat peran ibu yang sekarang sedang dijalani oleh para ibu menjadi lebih ringan dan membahagiakan. Kita akan berbincang-bincang dengan Ustazah Insinyur Latifah Musa. Beliau adalah konsultan keluarga sakinah dari Klinik Anak Muda untuk Pergaulan Islami. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bunga Intan. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah bikhair, mudah-mudahan Mbak Bunga Intan juga. Amin. Anak-anak sehat? Alhamdulillah. Baik, pendengar yang budiman beserta anak-anaknya, beserta keluarganya, mudah-mudahan semuanya sehat. Karena kita ingin berbagi kenyataan bahwa menjadi seorang ibu itu membahagiakan gitu ya. Iya. Buat anak-anak juga mudah-mudahan membuat bangga mempunyai ibu seperti ibunya. Baik, Ustazah, masih ada gak sih muslimah yang merasa berat menjadi seorang ibu nih? Berkaitan kayaknya sih dengan zaman sekarang gitu ya. Kayaknya perempuan lebih terdorong ke sektor publik gitu, berkarir dan berkarir. Iya Mbak Bunga Intan dan juga pendengar yang budiman di seluruh tanah air, memang ada ya Mbak Bunga Intan. Jadi di era seperti sekarang, ketika pemikiran kapitalis, sekularis dan juga materialistis menyusup masuk ke celah-celah kehidupan keluarga muslim, memang mulai ada ide-ide dan konsep yang mengganggu kenyamanan kaum muslimin dalam mewujudkan profil keluarga muslim. Seperti misalnya pemikiran moderat yang mengatakan bahwa peran keibuan itu menghalangi perempuan ya untuk bisa eksis di dunia publik, sehingga janganlah muslimah itu dicekoki dengan pemahaman-pemahaman tradisional gitu. Kesannya kuno gitu. Maksudnya pemahaman yang menempatkan perempuan melulu menjadi seorang ibu dan mulia hanya dengan menjadi seorang ibu ya. Padahal saat ini kan dunia membutuhkan kiprah aktif muslimah di sektor publik. Jadi mereka mempertentangkan antara peran ibu dengan peran publik. Nah, kemudian pemikiran kapitalis dan materialistis juga membuat perempuan itu berbondong-bondong kerja, berbondong-bondong keluar untuk full di dunia kerja. Ya, ini ada dorongan gaya hidup konsumtif dengan iming-iming barang yang dipromosikan media ya, seperti busana modis, alat-alat elektronik, sepatu dan tas mahal. Bahkan tas yang ditenteng dengan merek mahal itu sekarang menjadi bagian dari gaya hidup tersendiri wanita eksekutif perkotaan gitu.
Dan untuk memilikinya tentu harus bekerja gitu ya. Ya dianggap mereka yang ngerti mode dan kemudian barang-barang bermerek adalah mereka yang bisa menyesuaikan diri dengan gaya hidup sosial modern perkotaan. Jadi diistilahkan sosialita gitu. Itu status itu tuh yang sepertinya gatel gitu kita kalau nggak meraih status itu gitu ya. Iya. Nah kan padahal barang-barang konsumtif itu memerlukan biaya ya, dan ternyata juga membuat para perempuan menjadi gila belanja gitu. Shopaholic gitu ya. Mereka melihat gaji suami nggak akan bisa memenuhi selera gila belanja kaum perempuan ini. Ya akhirnya para perempuan memerlukan bekerja untuk mencari uang. Jadi tidak sekedar membantu suami mencari nafkah, tapi juga untuk memenuhi pola hidup yang sudah tambah konsumtif. Nah ini ya seringkali menyebabkan mengapa ibu-ibu karir yang sebenarnya gaji suami itu sudah cukup untuk membiayai rumah tangga, akhirnya tetap bertahan di dunia kerja sekalipun meninggalkan anak. Ini karena sudah ada pola hidup tertentu tadi ya, Mbak Bunga Intan. Di satu sisi akhirnya para suami pun merelakan ya, termasuk anak-anaknya ditinggal seharian karena ibunya ke kantor. Kemudian akhirnya suami juga merasa ya dia nggak terbebani membiayai belanja istrinya gitu. Dan suami juga bisa menyisihkan uangnya untuk keperluan pribadinya, bisa saving money sendiri ya, untuk hobi dia misalnya. Nah ini memang adalah satu gaya hidup kapitalis yang mulai mempengaruhi kaum muslimin, yang akhirnya membentuk toleransi tinggi ketika seorang ibu meninggalkan anaknya yang masih kecil untuk bekerja seharian di kantor, Mbak Bunga Intan. Bahkan anak hanya mendapatkan air susu ibu ya, atau ASI yang sedikit, karena masa cuti ibu ini biasanya tidak lebih dari 3 bulan. Nah akhirnya anak biasanya cuma mendapatkan ASI selama 2 bulan saja gitu. Nah kalau kita mengatakan lebih mulia jadi ibu, nah mereka mengatakan berat, kadang lebih enak di kantor gitu, anak dengan pembantu. Nah kalau pembantu itu libur ya, biasanya pas cuti lebaran ya, itu kan lama liburnya. Ini ibu-ibu tuh sering ngeluh ketika mengurusi anak mereka sendiri yang masih kecil-kecil ini, karena biasanya kan sama pembantu. Jadi mereka kayak seperti kerja rodi gitu, dan menganggap lebih enak seharian di kantor. Nah jadi memang kenyataannya masih banyak ibu-ibu yang seperti ini ya, jujur saja gitu ya, masih banyak kita menemukan kasus-kasus yang seperti ini. Jujur saja seorang teman yang belum menikah pun mengaku kepada saya ingin menikah setelah hidupnya mapan, karena mungkin ingin anaknya mengikuti gaya hidup ibunya kali ya. Baik, bagaimana caranya kita merasa bahagia menjadi seorang ibu nih Ustazah? Kalau kita sudah jadi seorang ibu, ngelihat zaman sekarang kesannya seorang ibu tuh status yang remeh gitu ya. Bahkan kebahagiaan ini akhirnya bisa kita pertukarkan dengan karir kita di kantor gitu. Nah ini gimana nih Ustazah? Iya Mbak Bunga Intan dan juga pendengar yang budiman di seluruh tanah air, khususnya kaum ibu ya, para muslimah, kita memang perlu sejenak merenung ya. Apa sih yang kita cari dalam hidup kita ini ya? Apa hidup kita ini untuk selamanya? Nah ini ketika naluri kita yang berat ke anak itu misalnya ya, sudah mulai terkikis dengan imbalan karir dan gaji yang kita dapat di kantor gitu. Nah disitulah nanti kita akan kembali bahwa kalau kita merenung, kita akan berpikir hidup itu juga akan berakhir kok gitu. Dan akhir yang baik itu adalah menjadi orang yang baik. Nah kemudian bagaimana sih kriteria menjadi orang baik dan muslimah yang baik? Nah kan berarti tentu yang harus sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita gitu. Ya. Nah, kemudian apa sih amal yang paling pokok bagi seorang muslimah sehingga nanti amal-amal yang lain itu akan selalu lebih mengutamakan amal tersebut, amalan pokok tersebut. Sehingga nanti kita akan terkategori orang yang selalu mengambil amal-amal yang prioritas pahalanya. Nah, disinilah para muslimah itu memang harus belajar Islam ya, mengerti Islam, karena hanya dengan Islam ya, hukum-hukum Allah, kita itu bisa tertunjuki untuk menjadi muslimah yang baik. Dan ternyata Islam itu sangat memperhatikan dan menekankan pentingnya peran ibu. Nah ini tidak sekedar untuk kepentingan ibu, tapi juga untuk kepentingan keluarga ya, kepentingan masyarakat dan juga negara. Bahkan ada pujian pada peran ibu dalam sebuah hadis ya, al-jannatu tahta aqdamil ummahati.
surga itu terletak di bawah telapak kaki seorang ibu. Hadis riwayat Ahmad. Nah, tapi yang dimaksud ummahat di sini adalah seorang ibu yang menjalankan peran keibuan gitu. Jadi bukan sekedar ibu biologi saja melahirkan udah gitu dia tinggal, nggak seperti itu. Nah, kan berarti peran yang sangat besar pahalanya adalah ketika dia menjalani peran ummahat ini. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dalam lafaz Muslim ada lafaz al-mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa huwa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita itu adalah penanggung jawab rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Nah, kemudian dari sini bisa diambil kaidah usul bahwa al-aslu fil al-mar'ah al-ummu warobatul bait. Jadi hukum asal seorang perempuan itu adalah ibu dan pengelola rumah tangga. Nah, ini yang menjadi satu gambaran bahwa peran ibu itu memang peran yang sangat pokok dan penting yang menyebabkan wanita itu nanti bisa mendapatkan pahala-pahala yang besar. Itu Mbak Intan. Kalau karir hasilnya tidak dibawa mati ya, tapi kalau amalan sebagai seorang ibu itu bernilai pahala yang besar. Baik. Ada satu pertanyaan yang sebenarnya biasa banget tapi penting sekali. Pasti ada di benak semua pendengar yang budiman, terutama para ibu. Apa sih kriteria ibu yang baik gitu ya? Kita kan ingin termasuk golongan yang ibu yang memang telapak kakinya itu surga gitu. Baik. Tapi kita akan bahas itu setelah selingan yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap setia di Voice of Islam. Tak terlukiskan perhatianmu, duhai ibu, sepanjang masa kasih sayangmu. Duhai ibu, lelah kau menjaga, namun tak resah. Doa dan ikhlasmu adalah ridho Allah jua. Sedari kecil kau mengasuhku, duhai ibu, air susumu yang membentukku sebagai anakmu. Suka dan duka berulang masa, engkaulah pelita di kala jiwa gelap gulita. Doamu penerang, sumpahmu mulia, ikhlas dan ridamu syurga bagi anaknya. Jasamu tak dapat dibalaskan harta, meski lautan emas sebagai gantinya. Tak lekang bagai matahari menjejak di pusaran bumi. Tak lekang bagai matahari menjejak di pusaran bumi.
dan ridhamu, syurga bagi anaknya. Jasamu tak dapat dibalaskan harta, meski lautan emas sebagai gantinya. Tak lekang bagai matahari, menjejak di pusaran bumi. Tak lekang bagai matahari, menjejak di pusaran bumi. Tak lekang bagai matahari, menjejak di pusaran bumi. Masih Anda ikuti Voice of Islam. Jangan kemana-mana, ikuti acara ini hingga tuntas nanti. Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Pendengar yang budiman, Anda masih bersama saya dan Ustazah Insinyur Latifah Musa dalam rubrik Keluarga Sakinah. Buat Anda yang baru bergabung, kita sedang membahas bahagianya menjadi seorang ibu. Baik Ustazah, langsung saja ya. Ya, Kriteria ibu yang baik itu seperti apa? ya, Mbak Bunga Intan dan juga pendengar yang budiman di seluruh tanah air, khususnya para ibu atau calon ibu ya. Nah, bagaimana kriteria ibu yang baik adalah yang menjalankan kewajiban sebagai seorang ibu. Dan masalahnya ini adalah kewajiban pokok bagi seorang muslimah yang kalau ditinggalkan justru berdosa, tapi kalau dijalankan pahalanya besar gitu. Lebih besar dari berkarir ya? Iya, kalau berkarir kan mubah boleh-boleh ya? aja. Tidak berpahala sebenarnya ya. Nah, seperti misalnya, peran ibu itu adalah seperti misalnya merawat kehamilan, ya. Kemudian melahirkan, ya, alwiladah, ya, menyusui bayi, ya, rodoah, kemudian mengasuh anak kecil, hadonah, kemudian mendidik anak usia dini. Nah, ketika ada pengabaian terhadap peran-peran ini, maka berarti kriteria ibu yang baik belum tercapai, Mbak Bunga Intan. Apalagi kalau aktivitas yang wajib ini ditinggalkan untuk mengejar yang mubah gitu. Seperti berkarir atau bekerja. Nah, ini berarti ya dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari pekerjaannya, tetapi dia mungkin akan berdosa karena meninggalkan kewajiban-kewajibannya tadi. Nah, tapi kan tetap saja Ustazah, di zaman sekarang itu selalu aja yang kelihatan di media massa, yang kelihatan di sekitar kita, status yang menjanjikan itu adalah status sosialita gitu ya, perempuan yang berkarir misalnya. Nah, gimana caranya kita memotivasi diri agar kita tetap pede dan kita pengen menjadi ibu yang baik gitu? Ya. Gimana Ustazah? Ya, Mbak Bunga Intan dan juga pendengar yang budiman di seluruh tanah air, khususnya para ibu ya. Gimana sih cara kita termotivasi supaya terdorong untuk selalu menjadi ibu yang baik, dan bahwa itulah pencapaian-pencapaian yang tinggi ya dalam hidup kita, sehingga bisa
menggantikan nilai karir atau mungkin yang ingin kita kejar di luar ya. Nah, cara yang paling mudah adalah dengan belajar, Mbak Bunga Intan. Jadi bagaimana Islam memberikan arahan kepada seorang ibu. Nah, dalam nas-nas syar'i banyak sekali pujian dan penghormatan Islam terhadap kemuliaan ibu. Jadi ibaratnya kalau sebuah aktivitas diberi kedudukan dan ganjaran yang besar, kan pasti setiap muslim akan berusaha sebaik-baiknya untuk meraih aktivitas tersebut. Gitu ya. Misalnya saja kalau bos di kantor bilang siapa yang bisa menyelesaikan pekerjaan 2 kali banyak dan lebih cepat, maka dapat bonus 2 kali lipat gaji gitu. Nah, kan pasti para karyawan langsung giat ya dan mengejar target itu. Karena dalam bayangan mereka 2 kali lipat gaji plus gajinya sendiri, jadi bisa dapat 3 kali lipat gaji. Berarti kan seperti 3 bulan kerja. Nah, ini motivasi materi. Jadi banyak orang termotivasi dengan yang seperti ini. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah peran ibu ya, yang sebenarnya bagi wanita manapun mudah menjalankannya ya. Karena secara naluri mereka sudah dibekali potensi ini bersamaan dengan penciptaannya sebagai perempuan. Misalnya untuk yang hamil ya, apabila ada hadis yang mengatakan apabila seorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya, maka beristighfarlah para malaikat untuknya. Allah mencatatkan baginya setiap hari dengan 1000 kebaikan dan menghapuskan darinya 1000 kejahatan gitu. Setiap hari gitu kan. Iya, 9 bulan lagi. Nah, kemudian ketika dia sakit hendak melahirkan, misalnya mulai sakit ya sampai melahirkan, ada hadis yang mengatakan bahwa apabila seorang perempuan mulai sakit hendak melahirkan, maka Allah mencatatkan baginya pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, kan ini seperti jihad fisabilillah ya. Iya, betul. Nah, kemudian ketika dia sakit pas melahirkannya ya, ini ada hadis yang mengatakan bila seseorang perempuan melahirkan anak, keluarlah dia dari dosa-dosa seperti keadaan ibunya melahirkannya. Gitu. Kan berarti bersih nih, nggak ada dosa lagi. Kan pahalanya luar biasa. Subhanallah. Nah, kemudian ketika anak ini lahir lalu disusui ya, maka bagi ibu itu setiap satu tegukan daripada susunya diberi 1 kebaikan. Padahal berapa tegukan itu bayi sampai dia 2 tahun gitu. Ya. Nah, kemudian ketika mengasuh ya, apabila semalaman ibu tidak tidur dan memelihara anaknya yang lagi sakit misalnya, maka Allah memberinya pahala seperti memerdekakan 70 hamba dengan ikhlas untuk membela agama Allah. Subhanallah. Ya, subhanallah. Kan kalau melihat seperti ini pasti setiap muslimah akan bersungguh-sungguh ya melihat betapa besar janji Allah bagi mereka yang menjalankan peran ibu dengan sebaik-baiknya. Betul. Tidak setara lah, jauh lah dengan 2 kali lipat gaji 2-3 kali lipat, bahkan 100 kali lipat pun tidak sebanding gitu. Pasti dia nggak akan mau menukar dengan dunia dan seisinya. Baik. Karena kan surga itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, inilah ya Mbak Bunga Intan, istimewanya dan bahagianya menjadi seorang ibu dan akan memotivasi setiap ibu muslimah untuk menjadi seorang ibu yang baik gitu. Baik, yang belum punya anak pasti semakin tersemangati ingin segera menjadi ibu. Yang menjadi ibu pasti merasa bangga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang seperti itu dan tidak jadi korban tren sekarang ya. Iya, tidak menggadaikan kemuliaan ini dengan hanya sekedar mendapatkan materi atau dunia. Baik, para ibu, selamat dari saya. Mudah-mudahan menjadi ibu yang membanggakan dan setelah kita meninggalkan dunia ini, anak-anak kita mengenang kita sebagai seorang pahlawan yang benar-benar berjasa untuk hidupnya ya, dan untuk hidup muslim yang lain juga. Baik, bagi pendengar yang budiman yang ingin bertanya, mengirimkan saran atau kritik, Anda bisa kirim SMS ke nomor 085694924411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, Anda bisa klik di www.klikvoi.com. Saya Bunga Intan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Latifah Musa atas bahasannya kali ini, bahasan yang membahagiakan. Terima kasih Ustazah. Amin, jazakillah khair Mbak Bunga Intan. Wa iyaki. Terima kasih juga kepada pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, setiap kita punya masalah, setiap kita punya persoalan. Namun, selama kita masih punya harapan, pasti akan ada perubahan. Ada 7 golongan yang Allah akan menaunginya pada saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Orang yang mengingat Allah ketika sendirian sehingga bercucuran air matanya. Jadi orang yang menangis karena kesalahannya itu orang yang beruntung. Percayalah, Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan hambanya. Nasihat tentu akan sangat berguna. Justru ya kalau kita mengakui perbuatan salah kita, insya Allah pertama udah pasti Allah senang dong. Nah itu ya, dalam satu hadis tuh dalam di kitab Riyadhus Shalihin itu digambarkan Allah sangat senang kepada orang yang bertobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, Anda tidak sendiri. Nasihat-nasihat dari kami akan hadir setiap hari. Nasihat-nasihat sakinah dari Ustadzah Latifah Musa bisa sahabat dapatkan dengan mengetik rek spasi Latifah, kirim ke 9333. Ketik rek spasi Latifah, kirim ke 9333. Nasihat-nasihat muda barokah dari Ustadz Iwan Januar bisa sahabat dapatkan dengan mengetik rek spasi Iwan, kirim ke 9333. Ketik rek spasi Iwan, kirim ke 9333. Insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.